Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Bilkis. Kita akan membahas tingkat keprofesionalan konseling. Tingkat pertama adalah pragmatik, yaitu menggunakan cara berdasarkan pengalaman terdahulu yang berhasil, meskipun cara tersebut tidak berdasarkan pada teori tertentu. Saya pernah mendapat kakak kelas yang mengatakan kepada saya bahwa teori yang dipelajari selama masa kuliah itu tidak dipakai. Yang dipakai ketika menjadi guru BK adalah pengalaman, improvisasi, dan pada saat itu saya bertanya-tanya apakah benar pernyataan demikian. Ketika saya mempelajari lebih lanjut, ternyata banyak sekali teori-teori konseling yang perlu kita gunakan, dan kalau kita tidak menggunakannya dalam melakukan konseling, maka kita bisa melakukan malpraktik. Contoh, ada konseling yang tidak nyaman ketika diberi saran. Ternyata dalam teknik konseling itu saran tidak diperkenankan memberi secara langsung, tetapi ada teknik-tekniknya, menggunakan pertanyaan, menggunakan brainstorming, dan sebaiknya memang saran diberikan oleh konseli. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan teori, tetapi kita langsung saja memberikan saran, padahal konseli tersebut itu sedang ingin didengarkan saja, tidak ingin mendapatkan saran. Maka apakah bukan berarti ini akan membuat konseli menjadi kabur dari konselor dan masalah menjadi tidak terselesaikan? Menurut Prayitno tahun 1998 menyebutkan bahwa pada kenyataannya praktik pragmatik merupakan cara paling primitif dalam pelaksanaan konseling. Tingkat yang kedua yaitu dogmatik, setingkat lebih tinggi keprofesionalan dari praktik pragmatik. Pada praktik dogmatik, pendekatan dan teori tertentu telah digunakan. Ya memang benar sih teori ini sudah dipakai, tetapi pendekatan ini dipakai terus dijadikan dogma untuk setiap permasalahan dari semua klien. Bayangkan kalau klien ini kan punya masalah berbeda-beda, tetapi dipakainya hanya satu teori untuk semua. Contoh, misal ada konselor yang bisanya pakai konseling kognitif aja, sedangkan kliennya ini sedang tidak bisa untuk berpikir rasional. Misalnya kliennya sedang dalam keadaan yang sangat emosi, tetapi kita menggunakan kognitif yang meminta agar konseli banyak-banyak berpikir. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah konseli akan mau melanjutkan cerita dan masalahnya selesai? Tentu saja tidak ya. Jadi sobat-sobat semuanya, kalau ada yang berpikir bahwa manakah teori yang bisa dipakai untuk semua permasalahan, nah ini tidak bisa, karena setiap teori itu ada kelebihan dan kelemahan yang itu akan ada lebih kecocokan dalam preferensi masalah tertentu. Saya dulu pernah mendengar ada salah satu dosen yang mengatakan Anda harus menguasai teknik konseling tertentu. Ketika Anda berhadapan dengan konseli, Anda sudah siap dengan salah satu teknik tersebut. Saya tidak sepakat dengan pernyataan tersebut karena tiap teknik konseling ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi satu teknik tidak bisa digunakan untuk semuanya. Oleh karena itu kita harus belajar semua teknik konseling. Tingkat keprofesionalan yang ketiga adalah sinkretik. Penyelenggara konseling sinkretik menggunakan sejumlah pendekatan atau teori. Namun, penggunaan pendekatan atau teori tersebut tercampur aduk tanpa sistematika atau pertimbangan yang matang. Teori-teori tersebut sekedar dicomot dan diterapkan untuk menangani permasalahan tanpa memperhatikan relevansi dan ketepatannya. Ya benar, sudah pakai lebih dari satu teori. Tetapi kalau cara penggunaannya dicampur aduk, karena setiap langkah-langkah dalam teknik konseling ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita berpikir teknik konseling ini positif, oke comot. Teknik yang lain ini positif comot, ya udah ini sama ini dicampur aduk aja dalam menghadapi masalah. Ya, yang terjadi akan menjadi berantakan, konselingnya tidak efisien, dan bisa jadi ya nggak cocok dengan konselingnya. Tingkat keprofesionalan yang keempat ada eklektik, tingkat keprofesionalan yang lebih tinggi daripada sinkretik yang terakhir tadi. Ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang pendekatan atau teori konseling dengan segala tekniknya, berusaha memilih dan memadukan pendekatan atau teori sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh klien.
Teori tersebut tidak dicampur aduk, namun dipilih secara cermat untuk menangani permasalahan klien, tidak menjadikan dogma atau salah satu pendekatan teori tertentu. Tingkat keprofesionalan eklektik ini sudah baik, sudah memahami secara mendalam setiap teknik konseling, nggak memakai satu aja, dan sudah tidak mencampur adukan seperti tingkat keprofesionalan konseling sebelumnya. Jadi penggunaan teknik konseling ini sudah disesuaikan dengan jenis masalah konseling. Namun, sobat-sobat semuanya, terdapat tingkat keprofesionalan konseling yang lebih tinggi setelah eklektik, yaitu tingkat mempribadi. Jadi, praktik konseling eklektik ini dipraktikkan dan diberi warna khas oleh nuansa positif yang memancar dari diri pribadi konselor. Kriterianya adalah, pertama, menguasai secara mendalam semua teknik konseling. Yang kedua, ada kemampuan memilih dan menerapkan. Jadi, memahami teknik konseling dan bisa memilih ini dipakai untuk masalah yang mana dan bisa menerapkannya. Langkah-langkahnya seperti apa? Ini yang menjadi ciri khas, yaitu memberi warna pribadi dari konselor. Ciri mempribadi dapat mengarah kepada muncul dan diterapkannya teknik baru yang dikreasikan konselor yang mempribadi tersebut. Setiap kelebihan dari karakteristik konselor masing-masing itu bisa ditonjolkan. Bagi konselor yang memiliki kemampuan verbal secara spontan, maka dia bisa memberi warna khas, yaitu kemampuan verbalnya. Bagi konselor yang kemampuan verbal kurang tetapi lebih ke tulisan, maka dia bisa menggunakan tulisan-tulisan untuk memudahkan dalam merangkum permasalahan konseli, yang itu rangkuman-rangkuman tersebut bisa disampaikan kepada konseli. Anda bisa melihat beberapa contoh video konseling dari luar negeri. Mereka banyak menggunakan tulisan-tulisan untuk merangkum masalah konseli dan solusi-solusinya dari hasil wawancara konseling tanpa mengurangi rasa hormat kita untuk mendengarkan secara seksama. Jadi nulis ini bukan nulis terus-menerus, tetapi hanya seperlunya. Ada juga konselor yang punya jiwa humoris yang tinggi. Kelebihan ini bisa dipakai menjadi warna khas dirinya dalam konseling. Ada pencairan suasana lewat humor-humor. Memang ada model konseling yang di dalamnya juga ada humor. Kita juga bisa mempelajarinya, tetapi akan ada karakteristik yang lebih dominan yang muncul dari diri konselor. Karakteristik konselor ini perlu dijiwai oleh konselornya. Dalam menjadi konselor itu membutuhkan karakteristik senang mendengarkan, empati, berpikir logis, gak baperan. Kalau kita sebagai calon konselor memiliki kelemahan yang tidak menunjukkan karakteristik sebagai konselor, maka itu menjadi PR bagi kita supaya kita menyesuaikan kepribadian kita sesuai dengan bagaimana konselor yang seharusnya. Misal, ada orang yang suka memotong pembicaraan, maka dia harus belajar supaya mendengarkan orang lain dengan seksama, tidak terburu-buru memotong pembicaraan, supaya lebih menghargai orang lain. Ada calon konselor yang baperan, maka dia harus belajar supaya mengelola emosinya dan lebih menggunakan rasionalitas, sehingga bisa objektif dalam membantu permasalahan konseli. Ada yang tidak senang mendengarkan orang lain, lebih senang bercerita, maka dia bisa melatih empatinya supaya lebih senang mendengarkan orang lain. Setiap profesi menuntut kita untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan profesi tersebut. Setiap ada kepribadian yang tidak cocok dalam profesi tersebut, bukan berarti kita tidak cocok di situ, tetapi ini menuntut kita untuk belajar, melatih diri kita menjadi pribadi yang sesuai. Jangankan menjadi konselor, menjadi seorang dokter pun dituntut untuk bisa berani menghadapi darah. Menjadi seorang driver yang itu tidak harus berpendidikan tinggi, itu dituntut untuk bisa cepat memahami jalan. Menjadi seorang sastrawan, dituntut untuk bisa menjadi seorang yang puitis. Menjadi seorang musisi, dituntut untuk selalu menjadi kreatif. Menjadi seorang pengacara, dituntut untuk berani mempertahankan pendapat. Kalau misal kita ada kepribadian yang suka marah-marah, maka kita bisa melatih bagaimana supaya menunjukkan jiwa pribadi konselor yang tulus, yang sabar, yang hangat, yang itu memang jujur, itu adalah kepribadian kita. Jadi, bukan kita berpura-pura menjadi pribadi konselor yang baik, tetapi kita berusaha berubah untuk menjadi diri pribadi yang lebih baik, yang sesungguhnya, sehingga apa yang kita pancarkan keluar itu adalah diri kita yang sesungguhnya. Bayangkan kalau kita menjadi seorang konselor, tetapi jiwa kepribadian kita tidak menunjukkan sebagai seorang konselor. Kita justru menunjukkan sebagai orang yang di bidang hukum, misalnya suka menuntut orang lain, suka membantah, tidak mendengarkan orang lain,
memotong pembicaraan, yang ini sebenarnya seharusnya dimiliki oleh pengacara misalnya. Maka kepribadian ini tidak pada tempatnya. Pun sebaliknya, menjadi seorang hakim tapi punya kepribadian sebagai konselor, punya jiwa empati yang sangat tinggi tapi tidak pada tempatnya, sehingga ketika melihat seorang penjahat yang seharusnya dipenjara tetapi semua diempati tidak pada tempatnya, akhirnya penjahat tersebut tidak jadi dihukum, yang seharusnya menegakkan keadilan, yang seharusnya menjadi orang yang tegas, yang seharusnya menjadi orang yang rasional, orang yang berani melawan kejahatan, orang yang berani menegakkan keadilan, ini malah menjadi diinjak-injak kalau posisinya kepribadian konselor digunakan tidak ditempatkan pada tempatnya, tapi ditaruh di posisi sebagai hakim. Itulah mengapa kita sebagai calon konselor harus melatih diri kita supaya karakteristik sebagai konselor itu mempribadi bagi kita. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.